Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita selalu penuh semangat, penuh sukacita hari demi hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita boleh merasakan dan mengalami begitu banyak mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama dengan kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama bersyukur karena kita boleh berada di hari Minggu, kita boleh menyiapkan hati kita, waktu kita yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Dan mari bersama kita mau datang di hadirat Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh selalu baik bagi kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali menikmati hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Hari yang dijadikan Tuhan luar biasa. Kami boleh menjalani hari demi hari Tuhan bersama dengan Tuhan. Sekalipun keadaan situasi kami tidak baik, tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu baik. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kami sesungguhnya bukti karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari indah ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami sungguh merasakan ada Tuhan bersama dengan kami. Haleluya Tuhan, Kau baik bagi kami, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Engkau Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membimbingku ke air yang tenang. Engkau menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu mengalir bersama dengan kami. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Juru Selamatku, oh Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Engkau Juru Selamatku, Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu. Sungguh Dia Allah yang menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya begitu besar buat saya dan saudara. Oh, besar setiamu, besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri buat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia dalam hidupku. Kau Allah yang setia. Ku bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Besar ajaiblah kasih-Mu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu melawat kami. Hadirat-Mu pulihkan kami. Sebab hadirat-Mu luar biasa, mengalir bersama kami. Ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan buat kami. Kuasa-Mu mengalir bersama kami Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu pulihkan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sungguh kami rasakan ada Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu melawat kami di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami sangat-sangat bersuka cita Tuhan ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suara hati-Mu yang Kau akan sampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau pakai dan urapi di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati melalui penyembahan kita pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rio Pratama. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saudara, kami dari tim pengembalaan bersuka cita berterima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah menyelesaikan puasa 7 hari yang mengubahkan. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengikuti puasa selama 7 hari akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Dan saudara boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 4. Ayat pertama. Saya baca ayatnya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-muridnya banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, berilah aku minum. Ini sangat menarik. Di ayat ke-7, Yesus katakan kepada wanita Samaria itu, dia katakan gini, berilah aku minum. Berilah aku minum. Jadi pertanyaannya, yang duluan datang di sumur saat itu Yesus apa wanita Samaria? Otomatis yang duluan datang saat itu adalah Yesus. Yesus punya kekuasaan yang besar. Bahkan Alkitab berkata bahwa Yesus saat itu duduk di samping sumur. Kalau saat itu Yesus habis pelayanan, dia capek, bahkan Alkitab katakan kurang lebih sekitar jam 12. Itu lagi panas-panasnya, Yesus capek habis pelayanan. Dia membutuhkan air karena dia haus. Dan posisi Yesus saat itu duduk di samping sumur. Dan wanita Samaria itu datang. Dan Yesus bilang, berikan aku minum. Saudara, waktu zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi itu saling curiganya tinggi. Hubungan mereka gak baik satu sama lain. Antara Yahudi dan Samaria, mereka memisahkan diri mereka. Dan wanita Samaria katakan seperti ini, kenapa kamu minta minum dari saya? Yesus menjawab, kalau saja kamu tahu karunia dari Allah dan siapa yang meminta minum kepadamu, kamu pasti akan meminta air kepadanya dan dia akan memberimu air kehidupan. Wanita itu menjawab, Tuhan, tidak punya timba dan sumur ini dalam. Jadi dari mana Tuhan bisa mendapatkan air kehidupan itu? Yakub leluhur kami memberikan kami sumur ini. Dia, anak-anaknya dan ternaknya juga minum dari sini. Sedangkan Tuhan tidak lebih besar daripada dia kan?
Wanita Samaria bilang begini, Tuhan, bagaimana mungkin engkau minta minum sedangkan engkau nggak punya timba? Engkau siapa? Wanita Samaria yang saat itu datang, dia tidak mengetahui bahwa dia sedang bertemu dengan Yesus atau Mesias itu. Bahkan Yesus katakan setiap orang yang minum air ini akan haus lagi. Kata Yesus, tapi siapapun yang minum air yang akan saya berikan tidak akan pernah haus lagi. Air yang akan saya berikan itu akan menjadi sumber air dalam dirinya yang menghasilkan kehidupan amani. Seandainya wanita Samaria itu tahu bahwa ketika dia ketemu Yesus saat itu sumber air kehidupan, dia tidak akan pernah haus lagi. Tapi saudara, ini sangat menarik bahwa ketika Yesus ingin memberikan sesuatu buat kita, Yesus kadang melemparkan sebuah pertanyaan. Padahal ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kasih untuk wanita Samaria ini. Pertanyaannya, Yesus tahu tidak wanita Samaria ini akan datang menimba air saat itu? Yesus tahu. Yesus tahu jam berapa dia datang, Yesus tahu. Saudara, orang Samaria ketika mau menimba air saat itu, mereka datang pagi-pagi hari dan berbondong-bondong. Mereka tidak akan datang jam 12 siang karena sangat panas sekali. Tapi wanita Samaria ini datangnya jam 12 karena kenapa? Dia mengetahui keadaannya. Dia tahu latar belakangnya. Dia tahu hidupnya, kebobrokan hidupnya dia tahu. Maka dia datang jam 12 siang. Kenapa? Dia malu untuk ketemu dengan orang banyak. Tapi Yesus tahu akan terjadi mujizat yang besar di sana. Yesus pembuat skenario yang indah untuk hidup kita. Dia tahu dan dia merancangkan yang terbaik untuk hidup saya dan saudara. Tidak secara kebetulan wanita Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang menarik terjadi, pembicaraan yang menarik antara Yesus dan wanita Samaria. Dan wanita itu kemudian berkata, dia bilang gini, berilah saya air itu. Waktu Yesus bilang gini, jikalau engkau tahu untuk engkau yang minum air, menemukan air kehidupan ini, engkau akan tahu itu. Bahkan wanita Samaria ini bilang seperti ini, berilah saya air. Berarti ada kehausan, ada kerinduan dari diri seorang wanita Samaria ini. Kenapa dia minta air itu? Agar dia tidak bolak-balik lagi. Wanita Samaria ini tidak capek untuk bolak-balik lagi setiap hari untuk menimba air. Karena ada sesuatu yang gampang buat dia. Tapi Yesus tidak menawarkan itu. Yesus menawarkan air kehidupan yang akan memuaskan dia. Dan dia tidak haus lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Ada banyak orang di luar sana hanya cukup kenal Tuhan, tapi tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus peduli dengan Anda, Yesus peduli dengan saya, Yesus peduli dengan kalian semua. Pertanyaannya, kita yang tidak peduli dengan Yesus, mari kita sama-sama kita mengerti Tuhan, mengerti hati Bapa yang sesungguhnya. Ini sangat menarik perjumpaan wanita Samaria. Waktu saya baca ini, saya tertuju mata saya di ayat ke-7. Yesus bilang, berikan aku air. Wanita bilang ini, mana mungkin saya mau kasih kamu air. Tapi tahu tidak, ketika Yesus mempersiapkan paket besar buat kita, Dia sudah menaruh sesuatu untuk hidup kita. Yesus sedang menaruh yang terbaik akan hidupmu. Perjumpaan dengan Tuhan mengalami awal mula titik balik antara wanita Samaria ini. Waktu Yesus bilang,
bahwa ketika engkau minum ini, engkau tidak haus lagi. Wanita itu takjub dengan Tuhan. Wow, Yesus yang punya damai sejahtera, Yesus yang punya kasih, Yesus yang punya belas kasihan. Saudara, saya bisa membayangkan Yesus ketika bicara ngomong dengan orang wanita Samaria itu. Dia penuh dengan belas kasihan, penuh dengan hikmat yang menggetarkan hati wanita Samaria itu. Dia kagum dengan Yesus. Dan wanita Samaria, Alkitab katakan di ayat berikutnya, dia menyadari bahwa Yesus bukan orang biasa. Dia berkata, Bapak pasti nabi, Tuhan pasti nabi. Setelah itu dia mengatakan, leluhur kami, maksudnya orang Samaria, beribadah di gunung ini, Gunung Gerizim, dekat sumur ini. Tetapi kalian, orang Yahudi bilang, orang harus beribadah di Yerusalem. Saudara, dari kata-katanya itu, saya bisa menyimpulkan, wanita Samaria menyukai hal-hal yang rohani. Menyukai hal-hal yang rohani. Lalu Yesus bilang seperti ini. Yesus menjelaskan, lokasi beribadah tidaklah penting. Dia memberitahu wanita itu, suatu saat nanti kalian tidak akan menyembah Allah di gunung ini maupun di Yerusalem. Dia kemudian mengatakan suatu saat nanti dan bahkan sekarang para penyembah-penyembah yang sejati akan menyembah Tuhan, akan menyembah Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus katakan ada saatnya nanti bukan di Yerusalem atau di atas gunung. Yesus merindukan penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Ibu Gembala mengambil tindakan untuk kita berpuasa selama 7 hari. Agar apa? Agar setiap jemaat Tuhan mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan secara supranatural. Masa karantina. Masa di mana kita berdiam diri. Untuk melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Yesus. Mari kita melekat kepada Tuhan. Melekat kepadanya. Dan saudara bayangkan, di ayat berikutnya, Yesus bilang gini sama wanita Samaria itu. Panggil suamimu. Wanita itu bilang, saya tidak mempunyai suami. Dan Yesus katakan, benar katamu. Saudara, ada keterbukaan di dalamnya. Yesus tertarik dengan orang-orang yang mau terbuka dengan Tuhan. Yesus senang dengan orang-orang yang mau jujur apa adanya dengan Tuhan. Yesus tidak tertarik dengan dosamu yang dulu. Yesus tidak tertarik dengan masa lalu. Yesus tertarik dengan masa lalumu. Dan Yesus mau di masa lalu itu kita menjadi lebih baik hari ini. Kita melihat masa lalu kita yang buram sekalipun dan membuat kita hari ini menjadi lebih baik. Tapi Yesus mau hari ini kita ambil satu keputusan untuk kita lebih melekat kepada Tuhan. Nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Semuanya bisa jatuh. Kita nggak tahu hari ini kita masih kuat-kuat. Kita nggak tahu besok kita masih kuat. Tapi kita nggak tahu ada waktunya kita bisa jatuh. Tapi ingat, ketika engkau jatuh, mari bangkit kembali dan pandang Tuhan. Jangan pernah malu untuk datang tersungkur di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Ini saya Tuhan. Masa lalu saya boleh buram. Hidup saya boleh enggak baik. Tapi yang saya tahu, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Mesias, dengan Yesus, hidup saya akan berubah.
Yesus tertarik dengan pertobatan kita. Yesus tertarik dengan hidup kita yang mau mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan akan kelihatan dari buah rohnya. Orang yang mengasihi Tuhan akan kelihatan dari ketaatannya kepada Tuhan. Ada banyak orang melayani, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi belajar dari wanita Samaria ini, dia berani jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Dia berani akui keadaannya di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, saya gak punya suami Tuhan. Kelima laki-laki itu bukan suami saya. Dia jujur. Dia bisa jatuh bangun dalam dosa. Dia jujur di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Dan terbuka. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan ketika kita jujur, Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan tertarik dengan orang-orang yang mau terbuka dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan doa kita belum dijawab Tuhan? Oke, kita berdoa karena kita berdoa yang salah. Kita meminta apa yang kita inginkan untuk memuaskan hati kita. Tapi tahu tidak, apa yang menghambat doa kita belum dijawab Tuhan. Karena kita tidak ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Belajar terbuka, belajar jujur. Dan saudara lihat, engkau akan hidup berkemenangan demi kemenangan. Karena hari-hari ini Yesus sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau hari ini kita masih beribadah secara online, bukan soal tempat kita beribadah, tapi soal hati kita yang melekat penuh kepada Tuhan. 3 bulan akhir ini saya belajar untuk melekat dengan Tuhan. Saya belajar untuk mengoreksi diri saya. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya rubah? Dan nantinya saya mengetahui kekurangan saya. Dan saya bisa jadi lebih baik. Kita butuh Tuhan untuk pegang kendali hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk memegang tangan kita. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, wanita Samaria ini menjadi wanita pertama, penginjil pertama di Samaria. Dan terjadi transformasi di dalamnya. Wanita Samaria ini pulang dengan sorak-sorai. Dan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia membagikan itu untuk orang banyak di Samaria. Dan hidupnya berubah. Dia mengalami Tuhan. Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita. Tapi Yesus mau hari ini kita ambil komitmen untuk bertobat di hadapan Tuhan. 7 hari yang mengubahkan hidup kita. 7 hari yang mengubahkan hidup kita. Saudara boleh berpuasa 7 hari kemarin. Saudara boleh menang dari setiap doa-doa saudara. Ketika engkau menaruh iman di dalamnya, engkau melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Saudara diberkati oleh Tuhan saat ini. Mari tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yarala barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya beri waktu beberapa menit untuk saudara yang di rumah saat ini. Mari akui kelemahanmu. Akui kesalahanmu. Mari engkau pandang Tuhan. Jangan tertuduh oleh masalahmu. Jangan tertuduh oleh masa lalumu. Pagi ini
Mari kita belajar ambil komitmen dengan Tuhan. Belajar jujur apa adanya dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan begitu peduli denganmu. Hanya kita saja yang gak peduli dengan Tuhan. Mari jujur dengan Tuhan. Mulai berseru. Haleluya, haleluya. 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 Aku berdoa saat ini Tuhan, dari tempat ini, untuk setiap jemaat Betani Donggala Tuhan. Bahkan yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, tangan Tuhan yang kuat memegang setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengangkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Karena hari-hari ini Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami menyembah Engkau. Kami setia Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kalinya Engkau dapati Tuhan. Kami setia dengan Tuhan. Kami tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.